Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang klaster array sharing. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ledis Maria 322010001 dan Ahmad Bustomi 322010047. Ika Dianugraha 322110087 dan Muhammad Sugiarto 322010086. Mata kuliah Kewirausahaan dan Real Estate, kelas Arsitektur 20D, dosen Yusdianto Harto Suroso, STMT. Pendahuluan metode perencanaan klaster rumah sangat sederhana ini menekankan pada perencanaan yang layak dengan memperhatikan segi kesehatan dan kekuatan dari konstruksi bangunan yang direncanakan. Diawali dengan pemilihan lokasi, perancangan, sampai dengan perhitungan yang mengacu pada kelayakan tempat tinggal. Pembahasan yang akan dilakukan dalam beberapa tahap yang dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu yang pertama pembahasan pemilihan site, perancangan, site plan, dan pembiayaan. Yang kedua ada pembahasan rancangan bangunan RSS dan RAB konstruksi rumah. Dan yang ketiga biaya lain-lain dan penentuan harga per unit rumah. Pemilihan site, pemilihan lokasi atau site untuk perumahan tentunya memiliki beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut digunakan sebagai syarat dalam pemilihan lokasi, yaitu yang pertama, lokasi atau site terpilih memiliki akses menuju kota atau tempat keramaian sebagai tempat kerja. Jika lokasi semakin dekat dengan pusat kota, maka mobilitas penghuninya menjadi lebih mudah. Tetapi harga tanah mungkin juga akan di atas kemampuan atau tidak terjangkau lagi, maka harus berada di tengah kota. Setidaknya kawasan perumahan memiliki akses yang baik menuju pusat kota. Yang kedua, terjangkau transportasi umum. Lokasi harus memungkinkan ditempuh dengan transportasi umum karena tidak semua MBR memiliki kendaraan atau sarana transportasi bermesin. Dan yang ketiga, memilih lokasi yang aman, damai, dan jauh dari tindak pencurian kejahatan. Dan yang keempat, terdapat fasilitas umum di sekitar lokasi. Contohnya di sekitar lokasi terdapat masjid, sekolah dasar, puskesmas, pertokoan, dan sebagainya. Yang kelima, jarak ke tempat kerja tidak terlalu jauh. Jarak ke tempat kerja perkiraan tidak lebih dari 20 km. Yang keenam, jauh dari lokasi pembuangan sampah. Lokasi tidak berdekatan dengan tempat pembuangan sampah atau tempat lainnya yang kurang sehat. 7, terdapat jaringan PLN. Lokasi dilewati jalur PLN sebagai sumber energi yang dibutuhkan. Dan yang ke-8, tersedianya air bersih yang layak dipakai. Usahakan di lokasi tersedia air bersih yang berasal dari sumur dan perusahaan daerah air minum atau PDAM. Harga tanah menjadi pertimbangan utama selain jarak dan kondisi tanah, terutama kontur tanah yang karena akan memakai biaya yang tinggi bila tanah berkontur. Beberapa lokasi yang telah disurvei. Klaster adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada sekelompok rumah atau unit perumahan yang berdekatan atau berkonsentrasi di area tertentu. Klaster seringkali memiliki tipe dan gaya yang serupa dan bisa memiliki akses bersama ke fasilitas tertentu. Array sharing. Array sharing diambil dari diksi Indonesia array yang berarti air dan sharing yang diambil dari bahasa Turki yang berarti sejuk. Pemilihan kata ini merujuk pada lokasi site yang berada di daerah Bogor yang terkenal dengan kota hujan yang menghadirkan suasana sejuk. Yang selanjutnya adalah aksesibilitas, yaitu meliputi transportasi dan kesehatan. Yang pertama adalah transportasi, adanya Plaza Indah Bogor dengan jarak tempuh 10 menit 3,9 km. Yang kedua, Bogor City Mall dengan jarak tempuh 26 menit 12 km. Yang ketiga, adanya stasiun Cilebut 4 menit 1,2 km. Yang keempat, adanya stasiun Bojonggede 16 menit 5,6 km.
Yang kelima adanya stasiun Bogor dengan jarak tempuh 20 menit 8,1 km. Dan untuk fasilitas kesehatan adanya Puskesmas Cilebet dengan jarak tempuh 3 menit 1 km. Yang kedua adanya Puskesmas Pembantu Suku Resmi dengan jarak tempuh 5 menit 1,7 km. Yang ketiga adanya Puskesmas Kedung Halang dengan jarak tempuh 16 menit 5,4 km. Yang keempat adanya Rumah Sakit Islam Bogor dengan jarak tempuh 11 menit 4,4 km. Fasilitas yang kedua adanya fasilitas umum dan pendidikan. Untuk fasilitas umum adanya gerbang tol dengan jarak tempuh 13 menit 6,7 km. Yang kedua gerbang tol Selatan 2 dengan jarak tempuh 3 menit 6,7 km. Yang ketiga adanya gerbang tol Cibadak 2 dengan jarak tempuh 15 menit 6,7 km. Yang keempat terminal Ciparigi dengan jarak tempuh 16 menit 5,8 km. Yang kelima adanya Pasar Induk Kemang TU 14 menit 7,6 km. Untuk fasilitas pendidikan adanya SD sampai SMP Al Azhar Syifa dengan jarak tempuh 15 menit 6,4 km. Yang kedua adanya SMA 2 Cibinong dengan jarak tempuh 11 menit 4,4 km. Yang ketiga adanya SMK 2 Cibinong 15 menit 5,6 km. Dan yang keempat adanya Universitas IBN Kaludin dengan jarak tempuh 9 menit 4,3 km. Yang kelima adanya Universitas BSI dengan jarak tempuh 5 menit 1,7 km. Untuk selanjutnya analisa lingkungan yang meliputi analisa matahari. Data yang menyangkut pergerakan matahari dalam perancangan secara umum ada dua macam, yaitu data terhadap cahaya dan data terhadap panas atau radiasi matahari. Yang intensitas matahari pada panas jam 10 sampai jam 3 sore. Untuk responnya, orientasi bangunan menghadap ke barat dan timur, maka mengatasi sinar matahari dengan cara peletakan ruang-ruang dalam bangunan. Ruang yang lebih banyak memerlukan sinar matahari akan diletakkan ke arah timur, dan sebaliknya ruang yang tidak terlalu memerlukan sinar matahari akan diletakkan di bagian barat bangunan. Dan untuk analisa angin merupakan komposisi iklim yang tidak bisa dipisahkan antara bangunan dan alamnya. Angin akan mempengaruhi fungsi dari sebuah ruang. Angin yang bertiup pada siang hari dari arah utara ke selatan, dan angin yang bertiup pada saat malam hari dari arah selatan ke utara. Arah datang angin berasal dari arah utara atau arah belakang set, sehingga jika bangunan memerlukan penghawaan alami, bagian bukan bangunan yang terdapat yaitu pada bagian utara bangunan. Vegetasi pada bagian bangunan yang dilewati oleh angin agar angin yang masuk ke dalam bangunan menjadi sehat dan segar. Memanfaatkan hembusan angin untuk mendinginkan ruang publik dengan memberikan bukaan jendela dan pemasangan dinding karawangan pada sisi bangunan yang dilewati angin. Analisa lingkungan berikutnya yaitu analisa kebisingan. Kebisingan cukup bertingkat tinggi berasal dari jalur utama lalu lintas yang cukup padat dan lalu lintas kereta yang mobilitasnya cukup tinggi. Respon dari analisis tersebut yaitu diproyeksikan terdapat pagar tanaman sebagai buffer tingkat kebisingan yang beragam serta skulptur dengan desain tertentu yang berfungsi memantulkan suara kebisingan dan didukung dengan pengolahan bentuk fasad yang kedap suara. Konsep unit rumah yang akan dibangun merupakan konsep rumah minimalis, di mana arsitektur minimalis adalah gaya arsitektur yang menekankan kesederhanaan, kejernihan bentuk, dan penggunaan elemen minimal. Gaya ini berfokus pada esensi dan keindahan dalam kesederhanaan sehingga menghilangkan ornamentasi yang berlebihan dan menyederhanakan bentuk, garis, dan warna. Tujuan dari arsitektur minimalis adalah menciptakan ruang yang tenang, harmonis, dan terorganisir dengan baik. Gaya ini seringkali menekankan kejelasan bentuk dan struktur bangunan, serta memberikan penekanan pada material dan elemen penting. Elemen dekoratif yang berlebihan dihindari sehingga perhatian utama tertuju pada ruang itu sendiri. Ciri khas dari arsitektur minimalis termasuk penggunaan bentuk geometris yang sederhana, garis lurus yang bersih, material yang bersih dan netral seperti beton, baja, kaca, dan kayu, serta warna-warna netral seperti putih, abu-abu, dan hitam. Arsitektur minimalis juga sering memanfaatkan ruang terbuka, pencahayaan alami yang maksimal, dan fokus pada fungsi dan efisiensi ruang.
Juga arsitektur minimalis sering berhubungan dengan konsep desain yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Penggunaan material yang tahan lama, sistem energi yang efisien, dan pendekatan desain yang minimalis dampak lingkungan adalah pertimbangan penting dalam arsitektur minimalis modern. Analisa set untuk unit rumah yang akan dibangun berada di tepi jalan Kampung Babakan 3 Cilebut yang merupakan jalan alternatif cukup ramai lalu lintasnya. Terbuat dari jalan aspal dengan kondisi yang sangat baik sehingga jalan tersebut dilalui oleh beberapa moda angkutan kecil dengan rute Pangkalan Pasar Cilowar sampai Pangkalan Pasar Cilebut, dan selebihnya adalah mobil pribadi, motor, mobil truk, dan mobil-mobil niaga lainnya. Site plan. Site terpilih berupa tanah kering rata yang merupakan tanah kosong. Site ditumbuhi beberapa pohon peta Cina dan rumput yang masih pendek. Di bagian samping kanan terdapat tanaman bambu yang sengaja ditanam untuk menahan penurunan tanah akibat terkikis aliran sungai. Untuk luas bangunan sekitar 0,14 hektar dengan harga jual 1 juta meter persegi. Akses bisa dilalui oleh mobil. Lokasi berada di Cilebut, jarak dari stasiun Cilebut kurang lebih 1,7 km per. Lokasi tanah berada di Kampung Babakan Jaya, RT 002, RW 003, Jalan Jembatan 3, Cilebut, Bogor, Jawa Barat. Ukuran tanah 1.425 meter persegi dan memiliki sertifikat tanah SAM. Spesifikasi bangunan unit rumah yang akan dibangun kurang lebih sebagai berikut. Terdapat fondasi menggunakan foot plate, lantai keramik 60 x 60 cm, lantai kamar mandi menggunakan tegel keramik 25 x 25 cm, dinding menggunakan pasangan bata, plester aci, dan cat, kusen pintu dan jendela menggunakan aluminium, kaca pintu dan jendela menggunakan kaca dengan tebal 5 mm, pintu menggunakan pintu solid wood, pintu kamar mandi menggunakan PVC, rangka plafon menggunakan besi hollow, penutup plafon menggunakan gypsum board, rangka atap menggunakan baja ringan, penutup atap menggunakan genteng beton plat, sanitary closet terdapat kasih duduk dan shower, karpet menggunakan rapat beton, listrik dengan daya 1300 watt, dan sumber air menggunakan sumur bor. Terdapat berbagai fasilitas pendukung yang berada di unit perumahan ini, seperti gerbang yang berguna sebagai keluar masuknya penghuni, lalu ada pos security yang menerapkan sistem 24 jam keamanan penuh yang dilengkapi CCTV. Otomatis hunian klaster lebih aman dan nyaman. Perumahan ini juga menyediakan taman bermain dengan fasilitas yang nyaman bagi semua anak, termasuk yang memiliki keterbatasan. Kesimpulannya, berdasarkan perbandingan harga dengan klaster lain yang berada di sekitar lokasi, bahwa untuk harga yang tertera layak untuk dipasarkan. Klaster Residen Antorium dijual dengan harga 750 juta dengan fasilitas 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, listrik 1300 watt, lebar dan luas tanah 90 x 120 meter kubik. Dan Residen 2 klaster Cemara harga 650 juta dengan fasilitas 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, listrik 1300 watt, lebar dan luas tanah 36 x 82 meter kubik.